Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Bu, saya baik, sehat walafiat. Ngomong-ngomong, ada apa nih ke ruangan saya? Apakah yang ada dibicarakan? Iya Bu, saya sedikit ada masalah Bu. Sebenarnya sih sedikit Bu, tapi sangat mengganggu pikiran saya Bu. Akhirnya saya menjadi gelisah Bu gitu. Sehubungan dengan masalah ini, apakah boleh Bu saya meminta waktu Ibu untuk sekalian sharing-sharing terhadap masalah yang saya hadapi, Bu. Iya, tentu saja boleh Bu. Nah, jadi apa nih permasalahan yang Ibu alami? Jadi gini, Bu, di sekolah saya itu kebetulan ada satu siswa yang akhir-akhir ini dia sering tidak mengerjakan PR ataupun tugas-tugas yang lain gitu, Bu, yang saya berikan. Kemudian selain itu, dia juga sering melamun, Bu. Padahal awalnya dia ini termasuk siswa yang cerdas dan tergolong ceria, Bu. Oh, seperti itu. Jadi ada siswa yang cerdas ceria, tapi sekarang jadi murung gitu ya Bu ya. Banyak melamunnya, kemudian tidak pernah Hmm. mengerjakan tugas atau PR-nya gitu ya Bu Des ya. Iya, betul sekali, Bu. Ya, jadi kira-kira kenapa nih Bu Desi tahu nggak anak itu sampai melakukan hal tersebut? Nah, itu dia, Bu. Dari permasalahan itu, saya sudah pernah memanggil seminggu yang lalu. Saya sudah memanggilnya, kemudian saya juga sudah ajak bicara, tapi sejauh ini yang saya amati itu, siswa itu belum ada perubahan, Bu. Iya. Dia belum melaksanakan tanggung jawabnya, bahkan saya kasih tugas kembali, dia tidak merasa cuek kayak gitu Bu, tidak bersemangat seperti itu Bu gitu. Ya. Oh, jadi seperti itu ya. Sepertinya sih ada yang disembunyikan gitu Bu Oh, dari siswa tersebut gitu. oh begitu. Jadi sudah dipanggil ya. Ya, Betul berarti Bu. prosesnya sudah dipanggil, tapi masih kondisinya belum bisa berubah gitu ya Bu ya. Apa yang Ibu harapkan itu tidak sesuai harapan Ibu gitu. Jadi apa tindakan Ibu nih yang Ibu ambil? Apakah Ibu akan mengabaikannya atau membiarkan saja masalah ini seperti apa masalah tersebut gitu? Akan membiarkannya Ibu atau bagaimana? Hmm, untuk permasalahan tersebut tentu saja saya tidak akan mengabaikannya ya Bu gitu. Dan tidak akan membiarkan masalah tersebut begitu saja tanpa ada solusi. Jadi saya sedang memikirkan uh, untuk solusi terbaiknya Ibu seperti itu. Ya, oke. Ini sebenarnya nih Bu ya, punya siswi menurut Ibu bahwa ada siswi punya masalah yang belum Hmm. diketahui. Apa gitu ya Bu ya? Jadi apa sebenarnya yang Ibu inginkan dari siswa Ibu tersebut? Hmm. Uh, Kalau saya inginnya siswa itu kembali seperti biasanya ya Bu ya Ya, gitu. Yang tadinya siswa itu berprestasi, siswa itu cerdas gitu, siswa itu ceria seperti itu Bu. Jadi ingin kembali seperti sebelumnya seperti itu Bu. Tapi saya ini melihat siswa saya itu sangat khawatir Bu gitu. Karena beliau ini termasuk anak yang cerdas dan ceria ya Bu. Kayak gitu. biasanya gitu ya. Ya, pastinya ya Bu ya. Ibu sangat prihatin karena siswi tersebut biasanya cerdas ceria gitu. Kok jadi malas begitu ya Bu ya? Ada Iya kejanggalan gitu ya betul. Bu ya. Iya. Iya betul seperti itu Bu. Jadi perubahan ini terlihat sejak kapan ya Bu ya? Yang tadinya siswa itu ceria, cerdas gitu. Kok jadi
sekarang jadi malas gitu. Itu sejak dari kapan itu Bu, dia seperti itu? Kalau dari pengamatan saya sudah sekitar 1 bulan ini Bu. Kemudian saya juga sudah pernah memanggil gitu untuk membicarakan masalah yang dia hadapi gitu. Terus bahkan saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi Bu, tapi sejauh ini siswa saya belum muncul gitu Bu untuk tanggung jawabnya. Ya. Oh begitu, sudah pakai segitiga restitusi juga ya Bu ya, untuk Iya, untuk mengatasi masalah ini. Itu bagus sekali ya Bu Desi, seperti itu. Ya, betul Ibu ya, sudah. alhamdulillah ya. Jadi kalau begitu, kira-kira tindakan apa nih yang Ibu akan ambil untuk memperbaiki situasi seperti ini? Jadi dari situasi ini, uh, yang saya akan lakukan, saya akan berbicara dengan siswa saya, Bu, gitu. Berbicara dari hati ke hati, gitu. Nah, setelah kemungkinan akan dilakukan setelah pembelajaran usai, Bu, setelah selesai. Atau jika memungkinkan, saya akan berbicara dengan cara mengajak jalan-jalan Bu gitu. Soalnya tempo hari ketika saya panggil ke kantor gitu untuk mengobrol, anaknya tidak terbuka Bu karena mungkin banyak orang di kantor seperti itu Bu. Iya, mungkin juga ya Hmm, karena malu, karena banyak guru-guru lain juga ya. Jadi mungkin ya, dia tidak bisa terus terang gitu ya Bu ya. Eh, hmm, jadi permasalahan ini sangat mendesak sekali gitu ya Bu ya, bagi ya Bu betul Bu. Desi ya. Seandainya Hmm, masalah ini juga tidak bisa diatasi, dengan hmm. itu ada planning lain nggak atau rencana lain untuk Ibu mengatasi masalah ini? Nah, terkait dengan masalah tersebut, saya juga punya satu planning Bu. Hmm, Saya akan datang ke rumahnya, Bu. Kemudian saya akan berbicara dengan orang tuanya. Nah, tentunya nanti orang tuanya diharapkan bisa membantu dalam mengatasi masalah ini, Bu. Seperti itu. iya, iya sudah. Saya rasa sudah tepat ya Bu ya, karena Hmm, kita kan tidak tahu siswa ini kita itu di rumah seperti apa gitu ya Bu ya. betul. Keluarganya bagaimana, berasal Hmm, dari keluarganya seperti apa gitu ya. Jadi hmm, alternatif ini Ibu juga bisa komunikasikan langsung gitu ya Bu ya dengan orang hmm. tua. Mulai kapan nih Ibu akan melakukan planning tersebut? Untuk planning ini secepatnya sih Bu, mungkin akan saya lakukan besok Bu. Oh, iya bagus. Berarti rencana Ibu ada dua kemungkinan ya Bu ya. Hmm, Nih, Ibu terapkan yang pertama, Ibu akan bicara dari hati ke hati gitu ya. Kemudian betul. Ibu juga nanti akan datang ke rumahnya gitu ya Bu ya. Hmm. Gitu. Jadi ada dua gitu kemungkinan ya planningnya. Nih, bagaimana nih Bu setelah kita sharing-sharing dengan saya? Apa ada hal lain yang mau Ibu sampaikan atau Ibu lakukan? Alhamdulillah sih Bu, setelah tadi udah disampaikan ya Bu, mungkin saya tuh mau ada dilakukan pemantauan gitu Iya, Bu terhadap siswa saya ini. iya. Pemantauan seperti apa ya Bu ya? Yang Ibu maksud? Jadi gini Bu, kita kan sudah komunikasi ya dengan Iya, orang tuanya. Artinya pastinya nanti akan ada komitmen ya Bu yang iya, disepakati ya Bu antara kita dengan orang tuanya. Nah, bagaimana kalau orang tuanya itu juga dilibatkan menjadi pemantau untuk perubahan anak tersebut, Bu. Seperti itu. iya. Bagus sekali itu Bu Desi ya. Berarti Hmm, orang tuanya juga harus mengetahui gitu ya perkembangan betul. anaknya.
bagus itu, saya setuju sekali. Ya, jadi biar tahu, kita tahu, saling tahu ya, saling bersinergi juga, baik dari sekolah maupun orang tuanya ya Bu ya. Jadi rasa itu bisa diterapkan tuh Bu. Semoga apa yang Ibu realisasikan ini bisa berjalan dengan lancar dan siswa Ibu bisa kembali menjadi siswa yang aktif, siswa yang cerdas gitu ya Bu ya. Ya, ya Bu, amin Bu. Mudah-mudahan siswa saya bisa kembali seperti semula ya Bu. Ya. Jadi sekarang gimana nih perasaan Ibu setelah berbagi dengan saya? Iya Bu, Alhamdulillah saya merasa lega Bu, merasa plong gitu setelah ngobrol dengan Ibu. Saya jadi bisa mengatasi permasalahan tersebut Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Iya, sama-sama Bu Desi. Saya bisa membantu, kita saling berbagi ya Bu ya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi ya Bu Desi ya. Saya ingin Ya, dengar nih cerita dari Ibu setelah menerapkan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan dari progres ini. Iya, gimana Bu? Gitu begitu. siap Bu. Nanti di pekan depan saya ketemu lagi dengan Ibu menyampaikan progres perubahannya ya Bu tentang siswa saya. Ya, ya oke baik. Terima kasih ya Bu ya. Semoga anak siswa kita itu bisa kembali lagi ceria aktif ya Bu ya. Ya Eh, Bu. ya, Amin. ya sekiranya cukup dari saya gitu ya Bu ya, bisa Ya, membuat masalah